Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1087 pasti sudah dinantikan oleh para player. Sudah hampir 1 bulan One Piece tak menemani kejombloan kita semua. One Piece Chapter 1087 secara resmi akan dirilis pada tanggal 16 Juli 2023. Namun versi banyak lautnya sudah akan dirilis pada hari Kamis tanggal 13 Juli. Dan spoilernya sudah dihidangkan pada hari Senin atau Selasanya. Nah, sang editor dari One Piece memberikan sedikit preview alias bocoran untuk One Piece Chapter 1087 untuk mengobati rasa galau kita semua terhadap One Piece yang masih hiatus ini. Beginilah sedikit bocoran dari editor mengenai One Piece Chapter 1087. Saksikanlah warisan Tekaddi dengan mata kalian sendiri. Serialisasi dilanjutkan. Pertarungan antara yang kuat semakin memanas. Yap, dari sedikit bocoran yang dikatakan oleh sang editor, dapat disimpulkan jika One Piece Chapter 1087 akan melanjutkan pertarungan dari orang-orang kuat yang sedang terjadi. Dan pertarungan tersebut berhubungan dengan orang-orang yang memiliki Margadi. Saat ini pertarungan yang melibatkan sosok dengan Margadi, yaitu Monkey D. Luffy, yang sedang bertarung melawan para Seraphim, di mana sebentar lagi Luffy akan kedatangan Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn. Kemudian ada pertarungan antara Monkey D. Garp melawan mantan Admiral Angkatan Laut, Kuzan. Lalu bisa saja Monkey D. Dragon mulai melakukan pergerakannya lagi. Selain itu, pertarungan antara Marshall D. Teach melawan Trafalgar di Waterloo sudah selesai dan dimenangkan oleh Teach, sehingga pertarungan mereka tak akan diperlihatkan pada One Piece Chapter 1087 mendatang. Mari coba kita breakdown satu persatu apa yang akan terjadi pada para penyandang Namadi tersebut. Pertama, Monkey D. Garp. Dia saat ini sedang bertarung melawan Kuzan di Pulau Beehive, markas dari bajak laut Kurohige. Pertarungan mereka terakhir diperlihatkan pada One Piece Chapter 1081, di mana saat itu Aokiji terpojok dengan aksi dari sang legenda angkatan laut tersebut. Namun dari kata-kata sang editor yang menyatakan jika pertarungan dari orang-orang terkuat akan semakin memanas, itu artinya Kuzan akan bangkit dan bertarung dengan Garp dengan sangat serius. Yap, kalian jangan pernah meremehkan kekuatan dari sosok Kuzan. Kuzan pernah bertarung melawan Akainu selama 10 hari di Pang Hazard, hingga membuat iklim dari pulau tersebut berubah secara permanen. Meskipun akhirnya Kuzan kalah dan kakinya buntung sebelah, namun dia berhasil memberikan luka di sekujur tubuh dari Akainu. Bahkan Kurohige tak berani untuk bertarung melawan Kuzan dan memilih untuk mengajaknya bergabung ke dalam bajak lautnya. Garp saat ini sudah uzur, bahkan dia sendiri juga sudah mengkonfirmasi pada One Piece Chapter 1081 jika pukulannya sudah tak sedahsyat dulu, meskipun Garp berhasil menghancurkan pusat kota dari Pulau Hachinosu dalam sekali pukulan. Sepertinya Kuzan akan mampu menahan Garp sampai Teach tiba kembali di Pulau Hachinosu. Sesuai dengan janjinya, jika dia tak akan membiarkan Koby lolos dari Pulau Hachinosu saat Teach tak ada di markas pusatnya. Pertarungan antara Teach dan Garp pasti sudah direncanakan oleh Oda Sensei. Pasalnya Teach memang banyak sekali terlibat pertarungan dan perseteruan dengan sesama penyandang Namadi. Teach pernah cekcok dengan Luffy. Selanjutnya dia berencana untuk menangkap Luffy. Namun rencana itu berubah karena dia bertemu dengan Ace. Teach berhasil mengalahkan Ace yang berakhir menjadi donat di perang Marineford. Kemudian Teach kembali bertarung dengan penyandang Namadi yang lain, yaitu Trafalgar Law. Teach kemudian berhasil mengalahkannya. Yap, di semua pertarungannya dengan penyandang Namadi, Teach selalu memenangkannya. Apakah saat Teach nanti bertarung melawan Garp, dia juga akan menang? Kekalahan Garp oleh Teach akan memantik kemarahan Luffy, hingga akan ada alasan Luffy benar-benar harus mengalahkan Kurohige. Selanjutnya kita beralih ke Monkey D. Luffy yang saat ini sedang berada di Pulau Egghead. Luffy sedang bertarung melawan Ice Bear bersama dengan Rob Lucci. Sang editor berkata jika pertarungan dari yang terkuat semakin memanas, sehingga kemungkinan besar pertarungan Luffy melawan para Seraphim akan kembali dilanjutkan. Seharusnya Luffy bisa mengalahkan Ice Bear, karena sebentar lagi armada besar angkatan laut akan sampai ke Pulau Egghead. Jika permasalahan York dan para Seraphim masih belum bisa diselesaikan oleh bajak laut topi jerami, maka posisi mereka akan semakin terpojok nantinya. Sosok dengan Namadi yang sedang mendapatkan sorotan selanjutnya adalah Monkey D. Dragon. Saat ini Sabo telah selesai menceritakan
seluruh kejadian yang dia alami saat di Merijoa. Pihak pasukan revolusi saat ini masih membegal seluruh kapal logistik yang dikirimkan ke Merijoa, dan pihak pemerintah dunia telah merespon aksi mereka dengan mengutus para ksatria dewa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ingat, jika pemerintah dunia telah mengetahui markas dari pasukan revolusi dari penyadapan komunikasi yang terjadi antara Sabo dan Dragon saat ia berada di kerajaan Lulusia. Divisi penyadapan dari Kementerian Kominfo Angkatan Laut mendapatkan informasi jika Sabo sedang menghubungi pasukan revolusi yang berada di kerajaan Kamabaka. Bisa saja dengan informasi tersebut para ksatria dewa sedang bergerak menuju kerajaan Kamabaka, sehingga pertarungan antara pasukan revolusi dan para ksatria dewa sudah tak akan bisa dihindarkan lagi. Nah, jika merujuk pada bocoran yang diberikan oleh editor, bagaimana menurut Nakama? Pertarungan siapa yang akan diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1087 nantinya? Ribu gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga, karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video mengenai sedikit bocoran dari editor One Piece mengenai manga One Piece chapter 1087. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!